Kita lanjut bahas Xingji Season 4 episode 10. Peringatan buat sobatku semua, konten ini mengandung full spoiler buat yang belum atau mau nonton videonya secara langsung. Bang Sob saranin kalian nonton dulu video aslinya. Jika ada yang kurang dimengerti barulah kalian nonton di konten ini. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Pada episode sebelumnya, Sun Wukong kembali mengobrak-abrik istana surga dan tidak ada satupun dewa yang bisa menghentikannya. Sun Wukong kemudian membongkar kebusukan Sitian dengan mengatakan bahwa Sitianlah pimpinan dari para dewa kegelapan yang ada di istana surga ini. Banyak dewa yang tidak percaya padanya, dan pada akhirnya Sitian pun menunjukkan dirinya yang asli sebagai kaisar kegelapan yang akan mengubah istana surga menjadi istana kegelapan. Perang pun pecah, dan saat bintang kekuatan akan menyerang Sasin Guanyin, Sun Wukong pun muncul dari belakang Sasin Guanyin. Pada saat ini Biksu Tong dan timnya terkepung oleh makhluk penghuni jurang retakan bumi. Kakek naga yang sebelumnya mendapatkan pukulan keras dari Biksu Tong pun kali ini kembali bangkit dan akan membalas perbuatan mereka. Bailang kini terus berada di samping Xiaoyu untuk melindunginya. Dia melawan semua monster itu dengan cakar serigala miliknya. Baji dan Wuqing pun juga berusaha menghalangi monster itu yang tujuan kedatangan mereka adalah untuk mendapatkan Xiaoyu. Kakek naga gulung yang sudah sangat marah pada tim Biksu Tong akan segera mengakhiri masalah di tempat ini. Dia pun melayang ke udara dan mengeluarkan aura yang membuat tim Biksu Tong merasa ngeri dengan aura tersebut. Kakek gulung kemudian mengatakan bahwa mereka yang menantang naga sejati adalah kesalahan yang besar. Kakek naga pun akan mengeluarkan kekuatan guntur sejati untuk membereskan tim Biksu Tong saat ini. Hujan api pun turun dan langsung menyerang tim Biksu Tong. Tiba-tiba saja Sao Wuqing muncul dengan tubuh pasirnya dan menyerang kakek naga gulang secara diam-diam. Namun hal itu dengan cepat disadari oleh sang kakek, dan Baji pun tidak mau tinggal diam kemudian membantu Sao Wuqing menyerang kakek naga dari belakang. Namun kakek naga itu juga masih mampu menahan serangan dari Subaji, dan bahkan kakek naga malah memberikan Subaji sebuah serangan balasan yang langsung ditangkis oleh celeng tempur itu. Melihat Subaji menahan serangan dari kakek naga gulong, Biksu Tong pun tidak mau tinggal diam dan mulai melompat untuk memberikan pukulan paku itu. Kali ini, Biksu Tong dibantu oleh Aosue yang langsung memberikan serangan yang membuat kakek naga gulong terkena stun selama beberapa detik. Hal ini memudahkan Biksu Tong untuk menemukan titik lemah dari kakek naga gulong, kemudian meninju naga tua itu dengan kekuatan maksimal, sampai si kakek naga terlempar dan menabrak tebing batu. Pada saat semuanya merasa senang karena berhasil mengalahkan kakek naga gulong, tiba-tiba saja sebuah serangan naga es muncul dari belakang dengan cepat dan mengenai tangan kiri Aosue sampai patah. Aosue pun berteriak kesakitan, dan hal ini membuat Biksu Tong serta yang lainnya pun menjadi panik. Kakek naga gulang pun kembali muncul dan mengatakan bahwa ini adalah hukuman bagi seorang pengkhianat seperti Aosue, dan kakek naga gulong akan membuat tim Biksu Tong mati dalam keputusasaan. Kita berpindah ke istana surga. Kaisar Sitian tidak menyangka bahwa selama ini Sun Wukong tidak tersegel, dan Sun Wukong pun mengatakan bahwa ini hanyalah taktik darinya supaya dia bisa memancing para dewa kegelapan untuk menunjukkan diri di istana surga ini. Sasin Guanyin pun puas dengan rencana dari Sun Wukong yang berhasil memancing kemunculan para dewa kegelapan. Namun Sasin Guanyin juga tidak akan melupakan Sun Wukong yang telah mengacak-acak kamarnya. Cerita kemudian flashback. Pada saat itu Sun Wukong sudah berada di dalam kamar Sasin Guanyin dan mengacak-acak ruangan itu. Sasin Guanyin pun terkejut dengan kemunculan Sun Wukong dan akan memberinya pelajaran. Namun dengan cepat Sun Wukong melemparkan pedang surgawi milik Sitian. Hal ini membuat Sasin Guanyin sadar bahwa Sun Wukong datang ke tempat ini karena diutus oleh Tathagata. Sasin Guanyin pun saat ini tahu siapa dalang dibalik munculnya dewa kegelapan di istana surga, yang ternyata itu adalah Kaisar Sitian, sang rajanya para dewa.
Namun Sitian tidak peduli, karena mulai saat ini dia akan benar-benar mengubah istana surga ini dipenuhi dengan kegelapan, yang pada akhirnya pertarungan antar dewa pun berlanjut. Kali ini Sun Wukong berjanji akan membantu Sasin Guanyin bertempur melawan dewa kegelapan itu demi kebaikan. Dan setelah masalah di tempat ini selesai, Sun Wukong akan segera menyusul dan bergabung dengan tim Biksu Tong. Namun Sun Wukong masih penasaran, karena setelah dirinya berkeliling di istana surga ini, dia tidak menemukan Putri Suyi. Sasin Guanyin pun dengan berat hati mengatakan bahwa Suyi telah lama meninggal. Hal itu terjadi pada saat Sun Wukong berhasil mendapatkan api abadi. Namun kematian Suyi masih sangat misterius dan selalu dirahasiakan oleh Sitian. Hal ini membuat Sun Wukong syok dan merasa tidak percaya. Dia pun seketika menjadi lemas setelah mendengar kabar kematian Suyi dari Sasin Guanyin. Suyi 已经死了，原因一直没有查明，而当 Sun Wukong pun pada saat ini dengan cepat mengambil gulungan pesan Tata Gata dan dia bertanya bagaimana Putri Suyi bisa mati. Gulungan pesan itu pun mengatakan bahwa Sitian saat itu berkata, kematian Suyi diakibatkan oleh penyakit tertentu. Hal ini selalu dirahasiakan oleh Tata Gata pada Sun Wukong karena dia takut Sun Wukong akan hilang kendali. Jadi Tata Gata harus mencari waktu yang tepat untuk menyampaikan kabar ini. Tata Gata pun tidak akan menghalangi kemarahan dari Sun Wukong. Namun dia berpesan bahwa Sun Wukong tidak boleh melupakan keadilan di dalam hatinya. Sun Wukong saat ini benar-benar tidak bisa menahan kesedihan di dalam hati karena orang yang dia cintai telah meninggal. Wukong, 我希望你做的最后可以愤怒，可以发泄，但不要忘记心中的正义。苏一。Sasin Guanyin pada saat ini mulai menghajar satu persatu dewa kegelapan itu, dan Jenderal Surga Timur didatangi oleh bintang gila yang ternyata dia adalah Zhu Kui, mantan murid dari sang Jenderal Timur itu. Mereka pun pada akhirnya saling bertarung karena jalan mereka berdua saat ini sudah berbeda. 您当年的隆隆施恩，你会死在我的手上！暗杀暴雨。 Di sisi lain, Jenderal Surga Barat Guang Mutian pun juga sedang bertarung melawan bintang bumi. Serangan gelombang ketipung dilancarkan namun tidak bisa melumpuhkan bintang bumi itu. Yang pada akhirnya, Jenderal Surga Barat meninju perut bintang bumi. Namun tangannya malah terjebak yang pada akhirnya tangan itu pun patah akibat serangan balik dari bintang bumi. Sun Wukong pun kembali bangkit dari kesedihannya. Tatapan matanya pun dipenuhi dengan amarah pada Kaisar Sitian. Dan kini Sun Wukong bertanya, bagaimanakah Suyi bisa meninggal? Kaisar Sitian yang saat ini tidak mau menutupi kebohongan pun mengatakan dengan sejujurnya bahwa dialah yang telah membunuh Putri Suyi karena Suyi telah menggagalkan pengorbanan darahnya. Yang pada akhirnya Kaisar Sitian meminum darah Putri Suyi. Hal ini membuat Sun Wukong sangat marah dan menyerang Kaisar Sitian. Namun sebelum serangan itu berhasil mengenai Sitian, Sun Wukong pun terkena serangan yang membuatnya terlempar. Yang ternyata hal itu dilakukan oleh Jenderal Surga Utara Faiz Ravana. Sun Wukong kemudian mengubah dirinya ke mode kera raksasa dan dia pun mulai bertarung dengan Faiz Ravana. Namun dengan cepat, sang Jenderal Surga Utara itu mengeluarkan aura pukulan yang membuat Sun Wukong terpental. Karena tidak mau membuang banyak waktu, Faiz Ravana pun menggunakan segel iblis kekosongan yang langsung menimpa tubuh Sun Wukong. Hal ini membuat Sun Wukong sangat keberatan menahan segel itu. Tapi Faiz Ravana terus meningkatkan level segelnya yang membuat Sun Wukong benar-benar tertekan. Dalam keadaan ini Sun Wukong memejamkan matanya. Cerita pun kemudian flashback pada saat Sun Wukong menjalani hukuman di Gunung Lima Jari. Saat itu Tata Gata mengajarkan agar Sun Wukong mengendalikan amarahnya. Karena sebenarnya kekuatan sejati dari Sun Wukong bisa berubah-ubah. Semakin dia marah, maka Sun Wukong akan semakin sulit untuk mengendalikan emosi. Dan ketika Sun Wukong bisa mengendalikan emosinya, maka dia akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. 的确无与伦比，可当你被愤怒控制，只会一往无前。你真正的厉害之处是多变，越是愤怒，就越要发挥长处。
才能做。 Pada akhirnya Sun Wukong pun mulai mengendalikan amarahnya, yang kemudian dia memfokuskan kekuatan jiwa kera raksasa pada satu titik. Hal itu membuat Sun Wukong kembali ke tubuh manusianya, namun dengan kekuatan yang sangat besar, dan berhasil menembus segel milik Faiz Ravana. Bahkan Sun Wukong juga berhasil memberinya serangan balik, kemudian menghajar Faiz Ravana habis-habisan, yang kemudian membuat Faiz Ravana itu terlempar. Dan setelah itu, Sun Wukong menoleh dan berteriak pada Kaisar Sitian untuk balas dendam. Cerita pun selesai dan sampai jumpa di next video. Kopral Shop.